Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita pasal 3 dari Yakobus itu bicara tentang lidah yang sulit sekali dikendalikan. Omongan yang memanipulasi, gosip yang suka membicarakan kejelekan orang, teman, saudara, sahabat, teman-teman persekutuan itu sangat mengganggu umat pada waktu itu. Dan sebenarnya dari mana sumbernya? Apakah ini soal lidahnya yang sulit dikendalikan atau apa? Ternyata sumbernya adalah hati. Karena hatinya yang tidak beres, maka itu kemudian muncul ekspresi dengan ucapan bibir yang memanipulasi, suka bohong, fitnah, gosip. Gosip itu membicarakan kejelekan orang yang menghasilkan hanya bahan saja untuk omongan, tidak dalam rangka untuk menyelesaikan persoalannya gitu ya. Itu namanya gosip. Dan dari mana itu asalnya? Dikatakan dalam teks kita, itu dari kata yang namanya iri hati. Iri hati itu, asal katanya itu adalah zelos, yang artinya tidak tahan lihat kebaikan orang lain. Tidak tahan lihat orang lain lebih baik daripada saya. Maka dengan itu dia akan cari buruknya supaya dia lebih rendah dari saya, minimal sama dengan saya. Itu yang disebut dengan iri hati. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Artinya yang dikejar adalah ambisi ego. Aku harus lebih tinggi dari yang lain. Kalau saya nggak bisa lebih tinggi, orang lain sudah saya harus turunkan supaya saya lebih tinggi dan seterusnya. Dan kalau dua kombinasi itu, iri hati tidak tahan lihat orang lain lebih baik, dan kemudian saya punya ambisi egois, saya harus lebih tinggi daripada yang lain, maka yang dihasilkan ada dua hal. Kekacauan, itu kisruh, suasana tidak tenang, kacau dalam hati dan relasi. Yang kedua adalah segala macam perbuatan jahat. Kata yang dipakai adalah paulos, yang artinya tindakan yang merusak, tidak bermutu secara moral dan seterusnya. Jadi apa yang bisa kita hayati? Kalau kemudian ada sesuatu yang ada dalam hati kita belum dibereskan, maka yang terjadi adalah kekacauan, bukan damai sejahtera. Terus bagaimana soal hati itu? Bagaimana kemudian kita menghayatinya? Nah, bacaan kita itu menolong kita untuk apa yang disebut dengan hikmat. Apa yang dimaksudkan dengan hikmat? Dalam pasal 3, hikmat itu dibagi dua. Hikmat yang berasal dari atas, dari surga, dan hikmat yang berasal dari dunia. Yang dari dunia tadi itu sifatnya tadi itu ego, saya harus lebih bagus daripada yang lain, saya harus lebih tinggi daripada yang lain dan seterusnya. Sedangkan hikmat yang berasal dari surga, yang dari atas itu isinya adalah lemah lembut, damai sejahtera dan seterusnya. Kenapa? Karena hikmat dari atas itu membuat kita terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan dengan baik, maka kita punya kapasitas untuk menghilangkan iri hati. Kita tidak perlu sakit hati dengan kelebihan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya kelebihannya. Setiap orang punya kapasitasnya. Setiap orang punya porsinya. Sehingga dalam satu perjalanan hidup bersama-sama, setiap orang punya makna, punya kapasitas untuk saling memberi,
saling mengisi, dan kita kerja sebagai teman sekerja milik Allah sendiri. Dengan begitu, maka tidak ada ambisi personal, tidak ada kepentingan pribadi. Yang ada adalah hidup bersama untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang berkontribusi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Maka cara mengatasi iri hati, cara mengatasi kepentingan diri sendiri adalah terhubung dengan hikmat yang di atas tadi itu. Semua harus ditarik ke atas kepada Tuhan, maka kita akan menemukan simpulnya. Kiranya kita boleh belajar menghayati kehidupan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah kehidupan bergereja, mengarah semua kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta Tuhan yang penuh senantiasa memenuhi hatimu sepanjang waktu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.